Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar anak-anak sekalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita bisa memulai pelajaran untuk tahun pelajaran 2020-2021. Sebelumnya, mari kita terlebih dahulu berdoa agar ilmu yang kita peroleh nanti menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang akan mengantarkan kalian meraih sukses dunia akhirat. Ala hadi niyatis sholiyah wa likulli niyatin sholiyatin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terima kasih. Anak-anakku, perkenalkan, nama saya Abdurrahim SAGMA. Saya di MAN 1 mendapat tugas mengajar mata pelajaran usul fikih, baik kelas 10, 11 maupun 12. Bagi kalian mungkin pelajaran ini adalah hal baru, karena di MTS pelajaran ini belum ada, belum diajarkan. Yang ada pada saat itu adalah fikih saja. Lalu di SMP juga demikian, yang ada adalah PAI yang di dalamnya juga dibahas tentang fikih. Nah, apa itu usul fikih? Apa yang ada di dalamnya? Apa ruang lingkupnya? Apa yang menjadi tujuan dan seterusnya akan kita dalami selama kalian belajar di MAN 1 di jurusan peminatan keagamaan ini. Baik anak-anak, selama 1 semester ke depan ada berapa KD yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari ada 6 KD. Yang pertama adalah konsep usul fikih. Dibahas tentang takrif pengertian usul fikih, objek, ruang lingkup, dan tujuan usul fikih. Lalu yang kedua, kita akan mempelajari sejarah pertumbuhan fikih dan usul fikih. Kemudian yang ketiga, kita akan mempelajari menganalisis madhab atau aliran yang ada di fikih dan usul fikih. Anak-anak sekalian, lalu yang keempat, kita akan mempelajari al-adillatus syar'iyyah al-muttafaq. Apa itu? Yaitu sumber hukum Islam yang disepakati oleh seluruh ulama fikih atau fuqaha. Di KD 4 ini kita akan membahas secara khusus kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Lalu yang kelima, kita akan menganalisis al-hadis sebagai sumber hukum Islam yang disepakati atau al-muttafaq. Lalu yang keenam, anak-anak sekalian, kita akan mempelajari al-ijma sebagai sumber hukum Islam yang disepakati. Itulah 6 KD yang akan kita dalami bersama-sama 1 semester ke depan. Anak-anak sekalian, lalu buku apa yang akan kita gunakan? Referensi apa yang akan kita gunakan selama kita belajar? Ada beberapa buku anak-anak sekalian. Yang pertama adalah buku usul fikih. Kementerian Agama sudah menerbitkan buku tersebut. Di samping itu kita juga akan menggunakan buku-buku usul fikih yang diterbitkan oleh penerbit-penerbit yang lain untuk memperkuat dan memperluas wawasan kita. Lalu yang kedua, ada juga buku yang berbahasa Arab. Ini usul fikih. Ini juga diterbitkan oleh Kementerian Agama, yang dulunya dikhususkan untuk MAPK, sekarang tentu kita juga bisa menggunakannya karena sangat bagus isi dan kita juga bisa memperkuat aspek bahasa Arabnya. Lalu yang ketiga, anak-anak sekalian, ada buku bagus yaitu Kamus Ilmu Usul Fikih. Di dalamnya dibahas istilah-istilah yang ada di dalam usul fikih yang mungkin perlu kita dalami. Lalu yang terakhir, ada buku yang berjudul
ensiklopedi Islam atau ensiklopedi hukum Islam. Dalam bahasa Arab disebut dengan Al-Mawsu'atul Fiqhiyah, yaitu ensiklopedi yang membahas hukum-hukum Islam. Ini adanya di perpustakaan yang merupakan referensi. Jumlahnya ada 4 jilid, namun ini tidak bisa dibawa pulang. Bisa kalian baca, bisa kalian salin dan seterusnya, karena ini penting bagi kalian calon-calon fuqaha ahli hukum Islam. Saya kira ini sebagai pengantar awal anak-anak sekalian sebelum kita memasuki materi tentang usul fikih. Mudah-mudahan kalian sudah punya gambaran apa itu usul fikih dan apa yang akan kita pelajari. Baik anak-anak sekalian, setelah tadi saya jelaskan tentang apa saja yang akan kita bahas, kita pelajari, kita dalami selama 1 semester ke depan, serta referensi yang akan kita gunakan, kita mulai membahas untuk KD yang pertama, yaitu mengenai konsep usul fikih. Di KD ini kita perhatikan di aspek pengetahuannya, menganalisis konsep usul fikih, tujuan dan ruang lingkupnya. Lalu kita jabarkan ke dalam beberapa hal. Yang pertama, tentang ta'rif atau pengertian usul fikih. Lalu yang kedua, tentang objek kajian usul fikih. Yang ketiga, tujuan mempelajari usul fikih. Yang keempat, perbedaan fikih dan usul fikih. Dalam bahasa Arab, al-farqu bainal fikih wa usulil fikih. Lalu yang kelima, ruang lingkup usul fikih. Dan yang keenam, hubungan usul fikih dengan ilmu-ilmu lainnya. Baik anak-anak, kita mulai yang pertama. Apa definisi dari usul fikih? Apa pengertian dari usul fikih? Secara bahasa, usul fikih terdiri dari 2 lafal atau 2 buah kata. Yang pertama al-usul, yang kedua al-fikih. Al-usul sendiri adalah bentuk jamak dari mufrad al-aslu, yang menurut bahasa artinya sesuatu yang dijadikan dasar bagi yang lain. Lalu fikih sendiri memiliki makna al-fahmu, yaitu faham dan tahu. Lalu apa definisi usul fikih secara istilah? Ada beberapa pendapat tentunya. Salah satunya di sini disampaikan ilmu tentang hukum-hukum syara mengenai perbuatan dari dalil-dalil yang terperinci. Dan masih banyak ya definisi-definisi yang disampaikan oleh para ulama usul fikih yang sesungguhnya kalau kita simpulkan, usul fikih itu adalah ilmu yang mempelajari cara-cara atau kaidah-kaidah atau teori-teori dan sumber-sumber secara terinci dalam rangka menghasilkan hukum Islam. Ini definisi ringkasnya. Jadi ilmu yang mempelajari cara-cara atau kaidah-kaidah, teori-teori dan sumber-sumber at-tafsiliyah yang terperinci listimbatil hukmih untuk menghasilkan sebuah hukum Islam. Baik anak-anak sekalian, kita lanjut ke aspek yang kedua. Apa yang menjadi kajian usul fikih? Yang pertama, usul fikih akan mengkaji sumber hukum Islam. Di dalam bahasa Arab disebut dengan al-adillatus syar'iyyah, baik yang disepakati, al-muttafaq, seperti Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas, maupun yang diperselisihkan. Diperselisihkan itu artinya tidak semua ulama sepakat untuk menggunakan sumber hukum tadi, yang disebut dengan al-mukhtalaf. Ada istihsan, istihsad, maslahah mursalah, saddud dari'ah dan seterusnya. Ya, kalian perhatikan saja
kalian akrab dulu dengan istilah-istilah yang mungkin sangat baru bagi kalian, tapi jangan khawatir. Istilah-istilah yang disampaikan di pertemuan ini nanti akan kita kupas satu persatu, KD demi KD, maupun semester demi semester, sehingga ketika kalian lulus dari MAN 1, kalian memiliki keilmuan yang utuh, komprehensif tentang usul fikih. Lalu yang kedua, kajian usul fikih adalah untuk mencari jalan keluar dari dalil-dalil yang secara zahir dianggap bertentangan. Istilahnya itu ada ta'arud al-adillah. Jadi ada dalil yang dianggap bertentangan, ini kok diperintahkan, yang satu kok dilarang. Itu secara zahir, tapi sesungguhnya tidak. Di situ ada caranya. Nah, itu tugasnya usul fikih untuk mencari jalan keluar. Di sini sampaikan ada al-jam'u wa taufiq, ada jalan kompromi, ada tarjih, dan seterusnya. Yang ketiga, usul fikih akan mengkaji tentang ijtihad. Apa syaratnya sebagai seorang mujtahid, bagaimana ketentuannya, dan seterusnya. Lalu yang keempat, pembahasan tentang hukum syara'. Di situ ada hukum taklifi, hukum wad'i. Kalau kalian dulu di SMP atau MTS mengenal hukum wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah, di sini akan dibahas lebih terinci lagi. Kemudian yang kelima, pembahasan tentang kaidah-kaidah yang digunakan dan cara menggunakannya. Jadi nanti di usul fikih ada kaidah-kaidah yang harus kita hafal. Misalnya ada ad-daruratu tubihul mahdurat. Darurat itu membuat suatu yang diharamkan itu menjadi boleh. Satu contoh, orang sakit mau berobat, dicari obat yang halal, yang suci tidak ada. Adanya obat yang diragukan kehalalannya, bahkan mungkin betul-betul haram. Kalau nggak diobati sangat berbahaya bagi keselamatan manusia. Maka obat yang itu boleh diminum, dikonsumsi. Lalu ada kaidah yang kedua, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu hanya diperbolehkan sekedarnya. Baik anak-anak sekalian, lalu yang ketiga, kita akan membahas apa tujuan mempelajari usul fikih. Tentu banyak yang menjadi tujuan di dalam kita mempelajari usul fikih. Yang pertama, untuk mengetahui proses pengambilan keputusan. Jadi prosesnya, alasannya kenapa ini haram, minuman keras itu. Ternyata ada alasannya. Alasannya adalah karena sukarun, yaitu memabukkan. Untuk mengetahui mana yang diperintahkan, mana yang dilarang, mana yang amar, mana yang nahi. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui hukum-hukum syariat Islam dengan jalan yakin. Bahasa Arabnya itu qat'i, dan dengan jalan dhonni atau dugaan, perkiraan atau asumsi. Lalu tujuan yang keempat, untuk menghindari taklid. Apa taklid itu? Itba'u qauli ahadin wa anta la ta'lamu dalilahu. Engkau mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui alasan-alasannya. Lalu yang kelima, anak-anak sekalian, dengan mempelajari usul fikih, kita dapat mengambil hukum-hukum soal cabang kepada soal yang pokok. Cabang itu furu, pokok itu usul. Ya, kalau saya kasih contoh satu ya, bagaimana sih hukum bagi narkoba atau minuman keras yang mereknya muncul akhir-akhir ini? Itu furu. Karena zaman Rasulullah tidak ada narkoba, tidak ada minuman keras seperti sekarang. Yang ada zaman itu adalah khamr. Nah, yang cabang seperti tadi ditarik ke khamr yang usul karena memiliki kesamaan ilat, yaitu sama-sama memabukkan. Nah, ini ranahnya ilmu usul fikih. Lalu yang keenam, anak-anak sekalian, orang dapat menghidangkan ilmu pengetahuan agama sebagai konsumsi umum dalam dunia pengetahuan yang selalu maju dan berkembang mengikuti kebutuhan hidup manusia sepanjang zaman. Sehingga dengan hadirnya ilmu usul fikih, tidak ada persoalan yang muncul
sebagai bagian dari peradaban manusia yang belum ada ketetapan hukumnya, itu tidak ada yang tidak bisa diselesaikan secara hukum. Ini halal apa haram. Kalau dulu zaman Rasulullah tidak ada asuransi, tidak ada bank, seiring dengan perkembangan zaman itu muncul bagaimana hukumnya. Lah, usul fikih hadir mengkaji sehingga nanti dihasilkan sebuah hukum yang kita sebut dengan istinbat prosesnya itu. Lalu yang ketujuh, sekurang-kurangnya orang dapat memahami mengapa para mujtahid zaman dulu merumuskan hukum fikih seperti yang kita lihat sekarang. Pedoman dan norma apa saja yang mereka gunakan dalam merumuskan hukum itu. Jadi tidak main-main. Jadi ada pedomannya, ada kaidahnya yang menjadi pedoman bagi para mujtahid di masa-masa yang lalu seperti Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki dan lain sebagainya. Yang berikutnya yang kedelapan, untuk mengetahui bagaimana hukum fikih itu diformulasikan dari sumbernya. Jadi kenapa kok tiba-tiba dikatakan haram atau boleh? Itu kita tahu kok bisa sampai diformulasikan seperti itu, kita ngerti. Dengan cara apa? Mempelajari usul fikih. Baik, yang keempat, anak-anak sekalian, mal farqu bainal fikih wa usul fikih. Apa perbedaan fikih dengan usul fikih? Yang pertama, fikih itu lahir melalui proses pembahasan yang digariskan dalam usul fikih. Kalau saya boleh gambarkan dengan sebuah pabrik yang memproduksi produk tertentu. Nah, di pabrik itu ada bahan baku, lalu diproses tahap pertama, 2, 3, dan seterusnya sampai menghasilkan sebuah produk yang siap untuk dijual. Nah, proses dari bahan baku, proses 1, proses 2, 3, dan seterusnya, itu adalah usul fikih. Sedangkan produknya itu adalah fikih. Ini halal, ini haram, ini boleh, itu fikih. Itu beda yang pertama. Lalu beda yang kedua, pokok bahasan ilmu fikih adalah perbuatan orang mukallaf. Sedangkan ilmu usul fikih yang dibahas adalah keberadaan dalil itu. Dalilnya itu diselidiki, ini sahih, ini hasan, ini dhaif. Diselidiki, ini bentuknya umum apa khusus. Ini berlaku untuk laki-laki atau untuk dua-duanya, laki perempuan. Itu diselidiki oleh usul fikih. Lalu yang ketiga, tujuan mempelajari ilmu fikih adalah untuk dapat diterapkan supaya kita tidak salah, tidak melakukan yang haram, kita mendapatkan yang wajib dan sunnah. Sedangkan usul fikih tidak untuk itu, tetapi bagaimana dengan mempelajari usul fikih itu kita mengetahui prosesnya. Ya, prosesnya ini kok wajib? Kenapa sholat duha itu dikategorikan sunnah, kok gak wajib? Padahal Nabi melakukan. Nah, ini memang diselidiki. Jadi ada korinah-korinah tertentu yang akhirnya menetapkan sesuatu itu ini kategori wajib, ini kategori sunnah, ini kategori haram, sementara ini hanya makruh saja, tidak sampai ke haram. Nah, ini adanya di usul fikih. Lalu yang berikutnya, ilmu fikih membahas segala pekerjaan para mukallaf. Jadi apapun yang dilakukan oleh seorang muslim, seorang mukallaf, yaitu muslim dan akil, itu dibahas di ilmu fikih. Sementara usul fikih membicarakan tentang dasarnya, yaitu Al-Quran, hadis, dari lafadznya. Ini Al-Quran menyampaikan seperti ini, apa hukumnya? Kutiba alaikumusiyam, itu apa hukumnya? Ada kata kutiba berarti wajib. Ya. Kemudian falyaktub, ya. Jika kita transaksi hendaklah dicatat. Ini enggak sampai wajib tapi anjuran supaya manusia terhindar dari penipuan, sehingga kalau transaksi dicatat faktubuhu, catatlah. Tapi enggak sampai wajib. Nah, itu di usul fikih. Lalu yang kelima, anak-anak sekalian,
Apa saja yang menjadi ruang lingkup usul fikih? Tentu cukup banyak. Ya, perhatikan saja. Banyak istilah yang mungkin bagi kalian adalah masih asing atau baru mendengar. Yang pertama, bentuk-bentuk dan macam-macam hukum. Di sini ada hukum taklifi. Kalau ini insya Allah sudah akrab, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Yang baru kenal adalah hukum wad'i, ada sabab, syarat, mani, ilat, sah, batal, azimah, dan rukhsah. Diingat-ingat dulu, nanti kita bahas nanti secara satu persatu, secara bertahap ya. Karena kurikulum ini sudah disusun secara sistematis supaya nanti pengetahuannya itu utuh dan sistematis. Lalu yang kedua, masalah perbuatan seorang yang akan dikenai hukum yang disebut dengan mahkum fih perbuatannya. Anak-anak sekalian, untuk ruang lingkup yang ketiga adalah pelaku suatu perbuatan yang akan dikenai hukum yang disebut dengan mahkum alaih. Tidak lain adalah seorang mukallaf. Lalu ruang lingkup yang keempat adalah keadaan atau sesuatu yang menghalangi berlakunya hukum yang disebut dengan awarid. Penghalang ada yang al-muktasabah, ya, penghalang itu ditimbulkan oleh manusia itu sendiri, seperti boros menghalangi orang bisa berzakat. Ada yang as-samawiyah, awarid samawiyah, halangan yang memang manusia tidak mampu menolak, seperti datangnya menstruasi menghalangi orang untuk sholat, ya, gila dan seterusnya. Lalu yang kelima, masalah istimbat dan istidlal. Istimbat itu menggali hukum, istidlal itu mengambil dalil yang dijadikan sebagai dasar akan ketetapan hukum. Di sini ada am, khos, mutlak, muqayyad, nasi, mansu. Lalu yang keenam, masalah ra'yu. Ada ijtihad, ada ittiba, ada taklid. Juga akan dibahas masalah talfik dan seterusnya. Lalu yang ketujuh, anak-anak sekalian, masalah adillah syariah yang tadi sempat saya sebut. Ada dua macam. Al-adillah as-syar'iyah al-muttafaq yang disepakati dipakai oleh seluruh imam mujtahid. Yang kedua, al-adillah as-syar'iyah al-mukhtalaf yang ulama masih beda atau tidak semua memakainya, seperti istislah atau masalah mursalah dan seterusnya. Lalu yang kedelapan, masalah ra'yu dan qiyas, meliputi asal, far'un, ilat, dan seterusnya. Oke, nanti kita pelajari satu persatu. Sementara untuk pertemuan pertama ini, kalian kenalan dulu dengan istilah-istilah yang mungkin rada asing ya. Lalu yang terakhir, hubungan usul fikih dengan ilmu-ilmu lainnya. Yang pertama, hubungan ilmu usul fikih dengan fikih, ini satu kesatuan tentu nggak bisa dipisahkan. Tadi sampaikan, usul fikih itu prosesnya, pabriknya, fikih itu adalah produk hukum tentunya. Lalu yang kedua, hubungan ilmu usul fikih dengan qawaid. Ada qawaid, ada teori-teori, kaidah-kaidah yang harus dihafal. Nanti insya Allah kita akan mulai kaidah-kaidah itu di kelas 11 semester pertama. Yang ketiga, hubungan ilmu usul fikih dengan bahasa Arab. Pastilah orang nggak akan bisa usul fikih kalau tidak mampu menguasai bahasa Arab. Al-Quran sendiri sebagai dasar utama pertama berbahasa Arab, hadisnya juga bahasa Arab, kumpulan ijma, kesepakatan para ulama, kitab-kitab hukum Islam, madzhabul arba'ah, semua berbahasa Arab. Mutlak harus mampu berbahasa Arab. Itu kalian dalami itu bahasa Arab. Di peminatan keagamaan ini berlapis-lapis bahasa Arabnya. Bahkan kalian di Mahad juga akan digembleng bahasa Arab. Dengan buku Al-Miftah, ikuti dengan baik. Lahab itu bahasa Arab. Lalu yang keempat, hubungan ilmu ushul fikih dengan ilmu usuluddin. Jelas dasar agama itu adalah akidah. Usul fikih untuk menghasilkan hukum dan hukum itu sebagai pedoman bagi seorang mukmin. Lalu yang kelima, hubungan ilmu usul fikih dengan mantik. Mantik itu cara berpikir. Kalau di pondok itu mantik, kalau di perguruan tinggi disebut dengan ilmu logika. Sehingga cara berpikirnya sistematis ya, bisa diterima oleh akal, tidak kacau ya. Lalu yang terakhir, hubungan ilmu usul fikih dengan Al-Quran dan hadis. Nah, ini
tentu sudah kita pelajari. Kalau kalian yang ada di MIMTS itu Quran hadis ini menjadi pelajaran wajib ya. Terus menerus kalian ikuti selama bertahun-tahun. Itulah anak-anak sekalian hubungan antara ilmu usul fikih dengan ilmu-ilmu yang lain. Saya kira sampai di sini ya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Tugasnya sesuai dengan KD yang ada di 4.1, yaitu kalian membuat peta konsep terkait dengan tujuan dan ruang lingkup usul fikih. Dua saja ya, tujuan dan ruang lingkup usul fikih. Baik, syukron kasiron ala timamikum. Semoga kalian menjadi orang-orang yang sukses, baik di dunia maupun di akhirat. Demikian kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.